Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan tubuh dengan cara selalu mencuci tangan, menggunakan masker setiap keluar rumah dan juga menjaga jarak. Nah, anak-anak, meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Apakah ada yang tahu kita akan belajar mengenai materi apa hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai materi pembulatan pada pengukuran panjang dan juga berat, kecepatan dan juga debit. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Adisti, Ibu Cindy, dan juga Ibu Febrianti. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk kepada penjelasan materi hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajarannya yakni Adapun submateri yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan juga berat ke satuan terdekat. Kemudian yang kedua, perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, dan debit sebagai perbandingan volume dengan waktu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan dan juga debit. Agar pembelajaran hari ini dimudahkan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, berdoa selesai. Nah, anak-anak, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan juga berat ke satuan terdekat yang akan disampaikan oleh Ibu Febrianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar matematika, membahas mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita mampu membulatkan hasil pengukuran panjang ke satuan sentimeter terdekat. Yang kedua, mampu membulatkan hasil pengukuran berat ke satuan kilogram terdekat. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan pengukuran panjang dan berat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mampu membulatkan hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat. Cara untuk mengukur panjang suatu benda, yang pertama meletakkan benda sesuai posisi penggaris ya. Nah, di sini salah satu ujungnya diletakkan tepat di angka 0 penggaris, dan kita akan lihat posisi kita dalam melihatnya. Ujung yang lainnya adalah harus tegak lurus, tidak dari samping kiri atau samping kanan, karena ini adalah posisi yang salah. Dan ketika kita mendapatkan hasilnya, kita lihat ya di sini, angka 1, angka 2, angka 3 di sebelah sini, atau dan seterusnya, itu satuannya adalah sentimeter. Sedangkan garis-garis kecil di sini, ini satuannya adalah milimeter. Sehingga panjang pensil di sini sesuai gambar, kita lihat 2,2 artinya 2 cm lebih 2 mm. Dan satuan di sini kita gunakan sentimeter. Jadi di sini pakainya koma ya. Jadi 2,12 berarti 2,2 cm. Nah, kita akan membulatkan hasil pengukuran panjang suatu benda ya. Yang pertama, di sini ada krayon yang akan kita ukur. Kemudian kita akan perbesar dan akan menjadi seperti ini. Kita lihat ujung krayonnya kita letakkan tepat di angka 0. Dan kita lihat ujung yang lainnya tepat di garis ke-7 ya.
garis ketujuh. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk lebih jelasnya, nah seperti ini ya. Jadi ini bisa ditulis dengan 6,7. Di sini 6 cm. 6 cm, 7 ya. Nah, ini juga bisa ditulis menjadi 6 cm lebih 7 mm. Nah, karena angka 7 di sini lebih besar dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Sehingga panjang krayonnya kira-kira 7 cm. Karena dia lebih dekat ke angka 7 dibandingkan ke angka 6. Contoh yang lainnya, di sini ada kuas, kita perbesar ya. Nah, kita perbesar. Nah, akan lebih jelas ya. Di sini ada 12 cm. Kita lihat garis keberapakah dia berhenti di kedua. Nah, berarti kita bisa tulis 12,2. Artinya 12 cm lebih 2 mm. Nah, di sini 2 ya, mohon maaf. Di sini ditulis angka 2 ya. Nah, 2. Kemudian, karena angka 2 ini kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah atau ke angka 0. Sehingga panjang kuas kira-kira 12 cm ya. Nah, kemudian bagian yang kedua, kita mampu membulatkan hasil pengukuran berat ke satuan terdekat. Biasanya untuk mengukur berat, kita menggunakan timbangan. Dan teman-teman tahu ya, banyak sekali bentuk-bentuk timbangan. Ada timbangan berat badan, ada timbangan buah, atau ada digital juga ya, atau timbangan emas. Nah, untuk yang akan kita bahas yang pertama adalah timbangan buah manual. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, yang pertama, letakkan barang di atas timbangan, lalu perhatikan jarum yang bergerak dari angka 0. Nah, di sini ada angka 0 ya. Nah, ini satuannya. Dalam mengukur berat itu kita satuannya kilogram. Jadi angka-angka yang besar ini dia adalah satuannya kilogram. Nah, untuk langkah yang kedua adalah perhatikan di mana jarum timbangan terhenti. Ya, setelah kita menyimpan barangnya. Kemudian yang ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan, mohon maaf. Dan yang keempat, tentukanlah angka dengan satuan kilogram yang lebih dekat dengan jarum timbangan. Kita langsung ke contoh. Jadi kita akan melihat ketika ibu ingin menimbang persediaan buah di rumah, lalu ibu meletakkan semua buahnya di atas timbangan seperti ini ya. Nah, kemudian angka yang kedua, pada saat ditimbang, jarum timbangan menunjukkan kesatuan gram di antara 2 kg dan 3 kg. Nah, seperti ini ya. Ini jarum timbangannya di sebelah sini ke gram di antara 2 kg dan 3 kg. Nah, kemudian karena jarum timbangan lebih dekat ke angka 2 kg daripada ke 3 kg, jadi ibu menyimpulkan bahwa persediaan buah-buahan diperkirakan 2 kg lagi ya, karena jarum timbangan ini lebih dekat ke angka 2. Kemudian ada pula yang menggunakan timbangan buah digital. Biasanya timbangan buah digital ini menggunakan satuan gram ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan barang di atas timbangan, lalu perhatikan angka pada timbangan digital. Yang kedua, angka digital biasanya satuan yang digunakan adalah gram. Nah, kita ingat kembali, 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Nah, langkah yang ketiga, bulatkan angka yang diperoleh mendekati besaran kilogram, bukan gram ya. Nah, kita akan lihat ya. Contohnya, ibu ingin menimbang anggur yang tersisa di kulkas dengan timbangan digital. Kemudian, nah seperti ini ya. Nah, di sini ada angkanya ya, teman-teman. Pada saat ditimbang, angka timbangannya 0,670 gram. Nah, di sini ya, lingkaran yang berwarna oval ya. Mohon maaf, bukan lingkaran. Yang berwarna kuning ya. Di sini menunjukkan ada angka 0,670. Nah, kemudian
0,670 gram dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1 kilogram. Jadi anggur ibu yang tersisa sebanyak 1 kilogram. Kenapa? Karena dibulatkan ke satuan. Dan di sini kita ingat kembali dalam pembulatan angka, ketika dibulatkan ke satuan maka yang dilihat adalah angka setelahnya ya. Nah, kalau misalnya angka tersebut lebih besar dari angka 5, maka dibulatkan ke angka 1 lalu dijumlahkan ke satuannya. Karena di sini satuannya 0, berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ya, jadi anggur ibu yang tersisa kurang lebih 1 kilogram. Nah, yang terakhir, mampu menyelesaikan pengukuran panjang dan berat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada ceritanya ya, teman-teman. Misal, Sarah mempunyai pita warna biru sepanjang 72 cm lebih 8 mm. Berapa cm kira-kira panjang seluruh pita Sarah? Nah, untuk menjawabnya, kita lihat 72 cm lebih 8 mm berarti pembulatan itu antara 72 atau 73. Kita lihat angka lebihnya, yaitu angka 8. Karena angka 8 lebih dari angka 5, maka dibulatkan ke angka 1. Maka panjang seluruh pita Sarah kira-kira 73 cm. Karena 72 ditambah pembulatan tadi, yaitu 1. Kemudian yang kedua, contohnya, Alisa mempunyai pita warna merah sepanjang 52 cm lebih 3 mm. Berapa cm kira-kira panjang seluruh pita Alisa? Nah, untuk menjawab hal ini, 52 cm lebih 3 mm berarti pembulatannya antara 52 atau 53. Karena angka 3 di sini yang dia lebihnya itu kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke angka 0. Jadi panjang seluruh pita Sarah kira-kira 52 cm. Nah, ini untuk pengukuran panjang. Jadi kita tinggal melihat yang di belakang koma atau di sini yang lebihnya ya. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke angka 0. Kalau lebih dari 5 maka dibulatkan ke angka 1 dan dijumlahkan dengan angka satuan sentimeternya. Nah, kemudian yang ketiga, ini pengukuran berat. Misal ada 5 durian, kira-kira beratnya 14,8 kg. Berapa kilogram kira-kira berat satu buah duriannya? Nah, untuk menjawab hal ini, maka kita perhatikan berat durian itu kira-kiranya 14,8 kilogram. Artinya 14 kilogram lebih 800 gram. Pembulatan ke 14 gram atau ke 15 kilogram ya, antara itu. Nah, kemudian kita lihat 14,8 itu mendekati angka 15 dibandingkan angka 14. Maka dibulatkan menjadi 15 ya, 15 kg. Jadi berat seluruh durian kira-kira ada 15 kg. Nah, yang ditanyakan adalah berat satu buah durian, teman-teman. Jadi, untuk mengetahui satu buah duriannya yang kira-kiranya di sini sama besar, maka kita tinggal bagi saja ya. 15 kg dibagi 5 buah durian. Jadi satu duriannya itu beratnya adalah 3 kg. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bulatkan terlebih dahulu, baru kita bagi dengan banyaknya durian agar tahu berat dari satu duriannya. Dan selesai pembelajaran kita mengenai pembulatan panjang dan berat untuk hari ini. Halo anak-anak, masih semangat nggak buat pembelajaran yang selanjutnya? Tadi anak-anak sudah belajar materi mengenai pembulatan hasil, pengukuran panjang dan berat di satuan terdekat. Nah, materi yang selanjutnya ada yang tahu tidak? Materi yang selanjutnya yaitu perbandingan dua besaran yang berbeda,
Yang pertama, ada kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Dan yang kedua, debit sebagai perbandingan volume dengan waktu. Perbandingan. Apakah anak-anak tahu apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan. Jadi, pecahannya harus disederhanakan ya. Yang selanjutnya yaitu menuliskan perbandingan. Di sini terdapat contoh perbandingan. Di sini terdapat gambar buah apel dan buah pisang. Perbandingan buah pisang dengan buah apel adalah kita dapat tuliskan sebagai berikut. Di sini terdapat 3 buah pisang dan 4 buah apel. Dapat kita tuliskan banyak pisang per banyaknya apel sama dengan terdapat dalam gambar 3 buah pisang per 4 buah apel. Atau kita dapat tuliskan 3:4. Jadi, perbandingan buah pisang dengan buah apel adalah 3:4. Yang selanjutnya yaitu menentukan perbandingan dan hasil perbandingan. Contohnya, yang pertama yaitu Pak Yono memelihara 27 ayam jantan dan 63 ayam betina di kandang. Berapakah perbandingan antara jumlah ayam jantan dengan ayam betina? Jawabnya yaitu dengan cara menyatakan perbandingan adalah dengan menyederhanakan pecahannya hingga ke bentuk paling sederhana. Perbandingannya sama dengan jumlah ayam jantan per jumlah ayam betina. Jumlah ayam jantan sama dengan 27 per jumlah ayam jantan betina sama dengan 63. Dan kita sederhanakan. Kemudian kita sederhanakan menggunakan cara EPB dari 27 dan 63. Nah, maka kita dapat EPB atau pembagi besarnya adalah yaitu 9. Maka kita bagi saja 9/9. 27 dibagi 9 sama dengan 3, 63 bagi 9 sama dengan 7. Jadi 3/7 sudah menjadi pecahan sederhana. Jadi bandingan ayam jantan dengan ayam betina adalah 3:7. Nah, yang pertama yaitu perbandingan jarak dan waktu. Apakah anak-anak masih ingat dengan materi satuan panjang dan satuan waktu? Untuk mengingat kembali materi yang sebelumnya, Ibu mempunyai satu buah lagu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir, hiya oh. Kucing kilometer, hitam hektometer, dalam dekameter, mobil itu meter, Desi desimeter, centil sentimeter, mondar-mandir milimeter, ku tahu semua. Nah, anak-anak sudah ingat kan dalam satuan panjang ada apa saja? Yang selanjutnya, dalam satuan waktu, anak-anak masih ingat nggak apa aja? Dalam satuan waktu, yang pertama ada jam, menit, dan detik. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal.
Coba perhatikan permasalahan berikut ini ya. Dayu akan pergi ke tempat latihan taekwondo yang berjarak 3 km. Dayu memiliki 4 pilihan transportasi untuk tiba di tempat latihan. Transportasi yang pertama yaitu angkutan umum. Angkutan umum ini dalam 1 jam dapat menempuh 30 km atau 30 km per jam. Yang kedua ada ojek atau sepeda motor. Dalam 1 jam dapat menempuh 60 km atau 60 km per jam. Yang ketiga yaitu beca. Dalam 1 jam beca dapat menempuh 15 km atau 15 km per jam. Yang keempat ada sepeda. Sepeda dalam 1 jam dapat menempuh 10 km atau 10 km per jam. Ini semua adalah kecepatan dalam 30 km per jam, yang artinya dalam 1 jam dapat menempuh 30 km, dan 60 km per jam yang artinya dalam 1 jam dapat menempuh 60 km, dan 15 km per jam yang artinya dalam 1 jam dapat menempuh 15 km, dan yang 10 km per jam yang artinya dalam 1 jam dapat menempuh 10 km. Pertanyaannya, yang pertama, agar dapat cepat di tempat latihan, Dayu sebaiknya naik transportasi ... Mengapa? Dan jelaskan. Yang kedua, transportasi apa yang paling lambat? Yang ketiga, urutkan transportasi dari yang paling lambat sampai yang paling cepat. Yang keempat, Dayu memilih transportasi tercepat dan berangkat dari rumah pukul 7. Pukul berapakah Dayu tiba di tempat latihan? Yang kelima, latihan taekwondo dimulai pukul 8. Dayu ingin tiba di tempat latihan 15 menit sebelum latihan dimulai. Pukul berapakah maksimal Dayu berangkat? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita harus mencari waktu tempuh dari kendaraan-kendaraan yang sudah diketahui. Pertama yaitu angkutan kota. Kita akan tentukan waktu tempuhnya. Jarak yang akan ditempuh Dayu yaitu 3 km. Sedangkan kecepatan angkot 30 km per jam. Maka kita bisa membaginya jarak dibagi kecepatan. 3 km dibagi 30 km per jam yaitu 3 dibagi 30 sama dengan 0,1 jam. Karena satuan waktunya adalah jam. Dan kita akan merubahnya dari jam menjadi menit. 0,1 dikali 60. Kenapa 60? Karena dalam 1 menit adalah 60 detik. Jadi 0,1 dikali 60 sama dengan 6 menit. Maka untuk menuju tempat latihan, Dayu ketika menggunakan angkutan kota akan membutuhkan waktu selama 6 menit. Transportasi yang kedua yaitu ojek online. Jarak yang akan ditempuh yaitu 3 km. Kecepatan
ojek online adalah 60 km per jam. Maka kita akan membaginya 3 dibagi 60 sama dengan 0,05 jam. Nah, pada satuan waktunya masih jam, maka kita akan merubahnya menjadi menit. 0,05 jam dikali 60 menit sama dengan 3 menit. Maka, untuk menuju tempat latihan taekwondo Dayu ketika menggunakan ojek, waktu yang dibutuhkan adalah 3 menit. Transportasi yang ketiga yaitu beca. Jarak yang ditempuh yaitu 3 km. Kecepatan pada beca yaitu 15 km per jam. Maka kita bagi 3 dibagi 15 sama dengan 0,2 jam. Karena satuannya masih jam, kita akan rubah menjadi menit. 0,2 dikali 60 sama dengan 12 menit. Maka untuk menuju tempat latihan, Dayu ketika menggunakan beca membutuhkan waktu selama 12 menit. Transportasi yang ketiga yaitu sepeda. Jarak yang ditempuh yaitu 3 km dan kecepatan pada sepeda 10 km per jam. Maka 3 dibagi 10 sama dengan 0,3 jam. Karena satuannya masih jam, kita akan rubah menjadi menit. 0,3 dikali 60 sama dengan 18 menit. Maka untuk menuju tempat latihan, Dayu ketika menggunakan sepeda membutuhkan waktu selama 18 menit. Kira-kira dari 4 transportasi pilihan ini, manakah yang lebih cepat ya anak-anak? Ya, tepat sekali, ojek. Dengan kecepatan 60 km per jam, ojek ini mampu menempuh hanya 3 menit saja. Maka ojek ini adalah transportasi yang paling cepat yang bisa digunakan oleh Dayu untuk menuju tempat latihan taekwondo. Baik anak-anak, kita sudah mengetahui waktu tempuhnya dan sangat mudah kan? Untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita kembali ke pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, agar dapat cepat tiba di tempat latihan, Dayu sebaiknya naik transportasi apa ya anak-anak? Ya, betul, ojek. Karena ojek membutuhkan waktu yang paling sedikit, yaitu 3 menit untuk sampai pada tempat latihan. Yang kedua, transportasi apa yang paling lambat? Sudah terlihat dari 4 transportasi di atas, yang paling lambat yaitu sepeda yang membutuhkan waktu selama 18 menit. Dapat kita lihat pada kecepatannya hanya 10 km per jam. Maka jawabannya adalah sepeda. Yang selanjutnya, urutkan transportasi dari yang paling lambat sampai yang paling cepat. Yang paling lambat adalah yang paling membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu sepeda, selanjutnya ada beca, terus angkutan kota, dan yang paling cepat adalah ojek. Pertanyaan selanjutnya, Dayu memilih transportasi tercepat dan berangkat dari rumah pukul 7. Pukul berapa Dayu tiba di tempat latihan? Otomatis Dayu pergi menggunakan ojek. Berangkatnya pukul 7, maka tiba di tempat latihan yaitu pukul 7 ditambah 3 menit. Maka Dayu sampai pada tempat latihan pukul 7 lebih 3 menit. Karena ojek ini hanya membutuhkan waktu 3 menit saja untuk sampai pada tempat latihan Dayu. Pertanyaan terakhir, latihan taekwondo dimulai pukul 8. Dayu ingin tiba di tempat latihan 15 menit sebelum latihan dimulai. Pukul berapakah maksimal Dayu berangkat?
Maka pukul 8 dikurangi 15 menit yaitu pukul 7 lebih 45 menit. Dayu maksimal berangkat pukul 7 lebih 42 menit menggunakan ojek. Karena dengan ojek hanya membutuhkan waktu 3 menit. Dayu untuk sampai pada pukul 7 lebih 45 menit, maka maksimal Dayu berangkat pada pukul 7 lebih 42 menit. Dengan ditambah 3 menit perjalanan, maka Dayu akan sampai pukul 7 lebih 45 menit, 15 menit sebelum latihan dimulai. Mudah kan untuk mengerjakan kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu? Nah, apakah anak-anak sudah paham? Semoga sudah paham ya dengan materinya. Yang selanjutnya, debit sebagai perbandingan volume dengan waktu. Apakah anak-anak tahu apa itu volume? Volume adalah isi atau kapasitas. Contoh volume dalam kehidupan sehari-hari misalnya mengisi air dalam gelas atau botol minum, isi air dalam bak mandi, isi tandor air, isi air dalam kolam, dan lain sebagainya. Contoh pada satuan volume adalah meter kubik, desimeter kubik, liter, mililiter, dan cc. Nah, berikut ini adalah tangga satuan volume. Ini adalah tangga yang menggunakan satuan kilometer kubik sampai dengan milimeter kubik. Karena ada lambang kubiknya, maka setiap turun akan dikalikan 1000. Turun satu tangga dikalikan 1000. Sedangkan naik satu tangga dibagi atau per 1000. Nah, ini juga adalah satuan volume yang menggunakan liter, mulai dari kiloliter sampai mililiter. Nah, kalau yang ini berbeda ya. Setiap turun satu tangga dikalikan 10, sedangkan naik satu tangga dibagi atau per 10. Nah, kita harus ingat satuan volume ini ada hubungannya. Meter kubik itu sama dengan kiloliter, kemudian desimeter kubik sama dengan liter. Nah, lalu sentimeter kubik sama dengan mililiter dan juga cc. Ini menjadi kunci saat kita mengerjakan apabila satuan volumenya harus diubah. Jika turun dikali, jika naik dibagi atau per. Untuk pembagian biasakan menggunakan per ya. Seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya ada cara mengubah satuan volume. Ibu mempunyai 2 buah contoh. Contoh yang pertama 2,8 desimeter kubik berapa cc. Nah, kita lihat hubungan satuan volume tadi. Desimeter kubik sama dengan liter. Maka kita ubah 2,8 liter menjadi cc. Itu hubungannya sama dengan mililiter. Nah, maka dari itu liter kita ubah menjadi mililiter. Karena dari liter menjadi mililiter turun 3 tangga. Nah, karena ada koma, maka kita coba hilangkan komanya dengan cara mencoret 1 0. Jadi, koma ini akan hilang karena ada 1 angka di belakang komanya. Dengan cara menghilangkan 1 0 menjadi 28 dikali 100, maka hasilnya 2800 ml. Contoh yang kedua, 150 liter diubah menjadi meter kubik. Nah, seperti yang kita ketahui, liter itu sama dengan desimeter kubik. Maka kita ubah bentuknya menjadi 150 desimeter kubik. Lalu berapa meter kubik dari desimeter kubik? Menjadi meter kubik. Naik 1 tangga berarti per 1000. Jadi 150 per 1000. Kita coret nolnya hanya 1 yang boleh dicoret karena 150 hanya mempunyai 1 nol. Maka menjadi 15 per 100 kita ubah menjadi desimal menjadi 0,15 meter kubik. Yang selanjutnya ada debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir pada setiap satuan waktu. Kita bisa menggunakan rumus segitiga ini, posisi yang di atas yaitu volume.
D itu debit, W itu waktu. Saat kita mencari volume, maka kita tutup V-nya, tersisa D dikali W. Saat mencari D, V per W, dan mencari waktu atau W sama dengan P per D. Contoh satuan pada debit yaitu liter per detik, liter per menit, liter per jam, meter kubik per jam, dan cc per detik. Untuk penerapan debit dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalkan kita mengisi ember dengan air dengan debit 8 liter per menit, yang artinya keran tersebut mengalirkan air sebanyak 8 liter setiap 1 menit. Per 1 menit, yang artinya per 1 menit. 8 liter per menit juga bisa ditulis menjadi 8 liter per 1 menit. Yang selanjutnya cara mengubah satuan debit. Contohnya 24 meter kubik per menit kita ubah menjadi liter per detik. Kita harus ingat hubungannya ya. Kita ubah terlebih dahulu bentuknya 24 meter kubik per menit. Lalu kita ketahui hubungan meter kubik itu sama dengan kiloliter. Kenapa harus diubah menjadi kiloliter? Karena yang ditanyakan liter per detik, biar sama-sama hubungannya liter dengan liter ya. Nah, kita ubah menjadi 24 kiloliter per menit. Dari kiloliter menjadi liter, turun 3 tangga, berarti dikali 1000. Kenapa 1000? Karena 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi 24 dikali 1000 per 60 detik. Karena kita ketahui dalam 1 menit sama dengan 60 detik. Ini nolnya bisa dicoret ya, hanya 1. Kenapa 1? Yang dicoret karena 60 hanya memiliki 1 nol saja. Lalu 24 kita coret atau dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 4. Lalu ditambah nolnya 2, maka hasil akhirnya adalah 400 liter per detik. Yang berikutnya yaitu mencari volume debit dan waktu. Contoh yang pertama, debit yang keluar dari sebuah keran adalah 6 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam hingga penuh adalah 3 jam, berapa liter volume dalam kolam tersebut? Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu debitnya 6 liter per menit, lalu waktunya 3 jam. Yang ditanyakan adalah berapa liter volume atau volume dalam liter. Lalu kita lihat yang diketahui apakah sudah sama. Di sini jam, kok di sini menit. Nah, maka ini ubah ya menjadi jam. Nah, 6 liter per menit itu berapa liter per jam ya? Kita ubah. 6-nya tetap karena sama-sama liter. Yang kita ubah bagian bawahnya, 1 menit. Itu berapa jam? Ini kita ubah menjadi liter per jam karena ini jam dan yang ditanyakan liter. Maka kita harus menyesuaikan. 1 menit itu 1 per 60 jam. Nah, kan ini bertumpuk. Maka kita kali, kebalikannya jadi 6 dikali 60 per 1. Kebalikannya dari yang ini. Jawabannya adalah 6 dikali 60 per 1 sama dengan hasilnya 360 liter per jam. Nah, sekarang kan sudah sama satuannya. Ini 360 liter per jam dan yang ini 3 jam. Nah, kita cari volumenya sama dengan debit dikali waktu. Volume sama dengan 360 liter per jam dikali 3 jam, maka hasil perkaliannya adalah 1080 liter. Jadi, volume air dalam kolam tersebut adalah 1080 liter. Contoh yang kedua, yaitu sebuah bak berisi 250 liter air. Paman memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang hingga habis dalam waktu 10 menit. Berapa liter per menit debit air dari selang tersebut? Kita tulis yang diketahuinya ya, 250 liter tadi itu sama dengan volume. Nah, lalu 10 menit itu adalah waktu dan yang ditanyakan adalah debit dalam liter per menit. Nah, ini satuannya sudah sama, liter per menit. Ini liter, ini menit. Lalu kita masukkan ke dalam rumus
Debit sama dengan volume per waktu. Kita masukkan angkanya karena sudah sama satuannya, 250 liter per 10 menit. Nah, ini kita coret-coret saja nolnya menjadi 25 per 1. Maka hasilnya 25 liter per menit. Jadi, debit air dari selang tersebut adalah 25 liter per menit. Contoh yang terakhir adalah volume sebuah akuarium kosong adalah 120 desimeter kubik. Akuarium tersebut akan dialiri air melalui sebuah selang dengan debit 10 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh? Nah, diketahui volume sama dengan 120 desimeter kubik. Lalu debitnya 10 liter per menit. Di sini liter ya. Maka kita ketahui desimeter kubik ini sama dengan liter. Maka kita bisa ubah menjadi 120 liter. Lalu yang ditanyakan adalah waktu dalam menit. Nah, apakah sudah sama dalam satuannya? Nah, yang ini sudah liter dan ini sudah liter, berarti sudah sama. Yang ini sudah menit juga. Kita jawab, waktu sama dengan volume per debit. Kita masukkan 120 liter per 10 liter per menit. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 12 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh adalah 12 menit. Hai anak-anak, setelah belajar dengan Ibu Cindy, nah sekarang kalian akan belajar dengan saya, yakni Ibu Adisti. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Ayo kita simak video tersebut. Nah, baik anak-anak, setelah kalian menyimak video yang tadi Ibu berikan, coba di sini Ibu mau nanya, apa yang ada di dalam video tersebut? Nah, apakah di dalam video tersebut terdapat hubungan dengan kecepatan? Nah, betul anak-anak. Nah, di dalam video tersebut ialah video mobil balap. Nah, hubungannya dengan kecepatan itu tentunya sangat berhubungan ya, mobil balap dengan kecepatan, karena mobil balap itu memiliki kecepatan yang sangat cepat. Nah, baik anak-anak, di sini kita akan menyimak sebuah cerita ya. Ayo kita simak cerita tersebut. Sani berangkat ke sekolah dengan bersepeda dan jarak yang ditempuh oleh Sani ialah 10 meter dengan waktu 5 detik. Nah, ayo kita bantu Sani untuk mengetahui berapakah kecepatan yang ditempuhnya. Namun, perlu diketahui bahwasannya kecepatan adalah perbandingan jarak yang ditempuh pada benda dengan waktu tempuhnya. Nah, oleh karena itu, di sini Sani berangkat dengan jarak 10 meter yang dimana perbandingannya waktu atau dibagi dengan waktu yakni 5 detik. Nah, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi, jarak kecepatan tempuh yang diperoleh oleh Sani itu ialah 2 meter per detik. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal mengenai kecepatan, kalian bisa menggunakan rumus segitiga yang dimana ada huruf C, huruf K, dan huruf W. Nah, untuk mencari jarak, kalian tinggal menutup yang bagian huruf C. Nah, jadi yang huruf K dikali dengan huruf W. Lalu, selanjutnya, jika kalian mencari kecepatan, kalian tinggal tutup saja yang bagian K. Jadi, huruf C dibagi dengan huruf W. Nah, selanjutnya, jika kalian mencari waktu, kalian bisa menutup huruf W dan yang huruf C dibagi dengan
huruf K. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Sebuah kereta api melaju dengan kecepatan 200 km per jam. Jika jarak yang ditempuh kereta tersebut dari kota A ke kota B 500 km, maka berapakah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Nah, untuk penyelesaian dari soal tersebut, kalian bisa mengingat rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, di sini waktu sama dengan jarak banding kecepatan atau jarak bagi kecepatan. Jadi waktunya itu 500. Nah, dibanding 200. Nah, atau dibagi ya. Yang 500 itu kan terdapat 0 sama yang 200. Nah, tinggal coret saja nolnya. Sama-sama dicoret. Jadi tinggal 5 bagi 2, hasilnya 2,5. Nah, atau bisa juga hasilnya itu 1/2 jam atau 2 jam 30 menit. Nah, baik anak-anak, di sini kita akan menyimak sebuah gambar. Nah, yang dimana gambar ini merupakan gambar perbandingan antara keran A dan keran B. Nah, yang dimana keran A ini dibuka setengah dalam mengisi air dan keran B dibuka penuh dalam mengisi air. Nah, dari gambar tersebut Ibu mau nanya, mengapa ya keran B airnya itu penuh? Ada yang bisa jawab? Nah, baik, Ibu jawab saja. Nah, karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, itu disebut dengan debit. Nah, yang ada di dalam debit satuannya itu ialah volume dan waktu. Yang digunakan volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Sedangkan waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Nah, sekarang kita masuk pada rumus debit, yang dimana rumusnya itu sama seperti rumus kecepatan, yakni segitiga. Yang dimana dalam segitiga itu ada huruf V, D, dan T. Nah, D itu untuk debit, dan V untuk volume, dan T untuk waktu. Nah, untuk mencari rumus D, rumusnya itu D sama dengan V per T atau V bagi T, dan untuk mencari rumus T itu T sama dengan V per D atau V bagi D, dan untuk mencari volume atau V itu sama dengan V sama dengan D. D itu debit kali T, yaitu waktu. Nah, coba di sini kita masuk pada contoh soal ya. Asmi mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik dan debit selang 30 ml per detik. Maka berapakah liter volume air dalam ember tersebut? Maka penyelesaiannya itu diketahui T atau waktu itu 40 detik dan D atau debitnya itu 300 ml per detik. Yang ditanyakan yaitu volume. Nah, jawabannya yang rumus tadi ya, V sama dengan B kali T. Jadi D-nya berapa? D-nya itu 300. Nah, tinggal dikali waktunya yaitu 40 detik. Nah, jadi 300 kali 40 hasilnya itu 12.000 ml atau dirubah pada liter itu jadi 12 liter. Jadi volume air dalam ember tersebut ialah 12 liter. Nah, untuk soal kedua, yakni Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit
keran air minum dalam liter per detik. Nah, penyelesaiannya itu diketahui V atau volumenya itu 18 liter dan T atau waktunya itu 1 menit. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Yang ditanyakannya itu ialah debit. Nah, rumusnya yang kita pakai itu yang tadi ya, D sama dengan V per T atau V bagi T. Nah, tadi V-nya berapa volumenya? Volumenya itu 18 liter. Nah, tinggal dibagi sama waktunya. Waktunya itu 60 detik ya, atau 1 menit. Nah, lalu setelah kita membagi, hasilnya itu 3/10 atau 0,3 liter per detik. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui apa itu debit, di sini Ibu mempunyai soal atau latihan soal. Coba kalian kerjakan ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.